orang tuamu dibegitukan, apa rasanya? Nah, tapi karena bapakku sendiri bilang jangan melawan. Kalau nanti pecah perang saudara, pasti yang luar akan datang. Hah? Gompel. Gawati. Terus Mbak, sabar, Ingat masa sabar. lalu. Nggak usah teriak-teriak kayak gitu Mbak, nggak Sabar ya, usah. Bu. Nanti kena stroke loh Mbak. Iya ya, kita itu sudah tahu Pak Presiden Soekarno, presiden nomor 1 Indonesia, is the best. Pokoknya bagus banget, baik banget orangnya, dan masih terkenang di hatinya rakyat. Orang usah teriak-teriak Mbak, orang usah keras-keras. Duh nanti stroke Mbak, darah tinggi. Udahlah Mbak, biarkan kebaikannya Pak Soekarno itu menjadi jalannya beliau mendapatkan tempat di surganya Allah. Ora usah diundat-undat Mbak, ra usah. Ya Mbak ya. Ra usah bengok-bengok kayak gitu seakan-akan Pak Presiden Soekarno ini satu-satunya pejuang. Ya, kan yo banyak toh Mbak pejuang-pejuang kita yang lain. Mosok nggak diakui toh. Ada Panglima Sudirman, ada Bung Hatta, dan masih banyak lagi loh Mbak. Nggak Pak Soekarno toh gitu loh. Pak Soekarno pun di belakangnya, di depannya, di sampingnya juga banyak penasehat dan orang-orang para pejuang. Yo ndak jalan sendiri yo Mbak. Sabar, ndak usah teriak-teriak Mbak, eman suaranya kok pedot. Siapa yang mau dikitukan sebagai anak? Iya Mbak, Ya, tahu. Kita tuh masih menghormati Pak Soekarno. Tapi janganlah nama besar beliau kau jatuhkan Mbak dengan tingkah pola Mbak sendiri. Seakan-akan Indonesia ini milik Mbak sendiri. Betul Bu. Ayolah Mbak Megawati, please, ra usah teriak-teriak. Harga dirinya jenengan nanti jatuh. Mosok anaknya Soekarno kayak gini Mbak, malu-maluin Pak Soekarno aja. Saya tahu ya Pak Soekarno itu hebat, presiden yang hebat. Ya tapi namanya jangan dijatuhkan gitu Mbak. Jadinya malah gimana anaknya koyo ngono. Berdiri di belakang nama besar bapaknya. Ayolah Mbah Megawati, udahlah ya, kebaikannya Pak Soekarno itu tidak akan hilang. Iya. Kami mempercayai rakyat Indonesia juga mengakui kehebatan beliau. Terus ora usah diundat-undat Mbah. Kita ini bicara di masa depan. Iya, tanpa Soekarno dan para pejuang lainnya kita tidak bisa merdeka seperti ini. Iya Mbak, wes ngerti. Gak perlu teriak-teriak itu. Ngapain toh Mbak kok teriak-teriak koyo ngono? Mesake suaranya Mbak itu nanti iso habis gak iso ngomong loh Mbak malahan. Walah Mbak, jaga nama besarnya Bapak Presiden Soekarno. Kalau Mbah kayak gitu malah menjatuhkan harga dirinya Megawati, berdiri di nama besar bapaknya. Sidik-sidik bapaknya udah tahu Mbah, sudah tahu. Nggak usah diulang-ulang gitu loh. Biarlah ini jadi pahalanya Pak Soekarno di akhirat nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lek mbok undat-undat koyo ngene iki malah piye? Gimana gitu loh Mbah. Udah Mbak, gak usah teriak-teriak. Kok gak ndang stroke mandaan? Duh, salam waras Mbak. Ya Bu. Santai Bu, gak usah marah-marah Bu. Cepat tua ya Pak Bu. Gitu kok udah tua bukan orang tua ibunya aja. Ya. Dan malah nyawanya jadi korban. Sultan Syahrir, Buya Hamka malah dihukum, disiksa. Muhammad Nasir, Kahar Muzakar malah ditembak mati Bu, nyawa jadi korban. Apalagi keluarga-keluarga bangsawan Sumatera Timur hingga ke Aceh pada tahun 1946 dibunuh oleh tokoh-tokoh PKI, PKI Sumatera Timur, Abdul Karim NS, Yunus Nasution, Urbanus Pardede, pembantaian besar-besaran. Kami udah diem Bu, malas teriak-teriak.
Selamat sore guys, saya akan coba tanggapi video Megawati Soekarno Putri ya. Ya Bu, silakan. Ini Megawati lagi ngamuk Ya. ya. Katanya apa rasanya kalau orang tua kalian dibegitukan demi melindungi negara yang dibuat dan demi melindungi supaya tidak perang saudara. Kami disuruh diam. Megawati Soekarno Putri, seharusnya kami rakyat yang bertanya, bagaimana rasanya seorang ibu kehilangan anaknya? Bagaimana rasanya seorang anak kehilangan kedua orang tuanya? Bagaimana rasanya seorang perempuan hamil diperkosa lalu dibunuh? Bagaimana rasanya? Jangan tanyakan itu pada kami rakyat, karena kami rakyat jadi korban atas kebengisan PKI. Kebayangkan anak pribumi tidak kerja sama dengan siapapun. Bagaimana dengan kalian anak keturunan PKI yang kerja sama sama komunis Cina? Lihat saudara-saudara kami ya, anak santri ya yang lagi menempuh pendidikannya jadi korban acak-acakan PKI. Lihat para ulama yang lagi mengajar ya, dibacok oleh PKI dengan aritnya. Lihat Al-Quran bagaimana diacak-acak oleh PKI. Kebayang nggak Megawati Soekarno Putri? Berapa banyak korban yang tumpah atas kebengisan PKI. Saking biadabnya PKI ini, bahkan wanita hamil saja diperkosa lalu dibunuh. Itu biadabnya PKI. Bagaimana rasanya? Megawati Soekarno Putri tidak kehilangan siapapun. Bagaimana dengan rakyat yang kehilangan ibunya? Bagaimana dengan rakyat yang kehilangan anaknya? Perang saudara seperti apa yang dihindari oleh Bung Karno? Apa dengan kebangkitan PKI tidak perang saudara? Apa mampu dielakkan oleh Bung Karno? Tentu tidak. Bung Karno bukan tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Aidit, apa yang dilakukan oleh Aidit. Bung Karno tahu kalau Aidit itu pergi ke Shanghai. Jadi jangan bertanya bagaimana rasanya Megawati. Sakit rasanya kehilangan keluarga. Kalau saya dengar cerita dari kakek saya luar biasa. Ya. Bukan hanya hartanya yang hilang, bahkan saudaranya pun hilang. Saking kejinya PKI. Lebih mengerikan banget ya cara PKI ini. Perempuan hamil diperkosa lalu dibunuh. Dan terus Megawati ini kehilangan siapa? Kehilangan apa? Pemberontakan PKI sangat merugikan kami anak pribumi. Kalau keturunan PKI tidak rugi karena kerjasama sama komunis Cina, bahkan persenjataannya datang dari Cina. Kalau tidak ada Pak Harto saat itu, sampai detik ini kami masih dirongrong oleh PKI. Apa itu bukan perang saudara? Siapa yang menciptakan perang saudara ini? Terus perang saudara seperti apa yang dihindari oleh Bung Karno? Kebayang teman-temannya, kita anak pribumi tanpa senjata loh. Sedangkan mereka anak keturunan PKI disenjatai oleh komunis Cina. Dengan alasan katanya ada peperangan sama Malaysia. Kebayang nggak sih? Kebayang nggak sebelum diculik para jenderal 7, Aidit pergi datang ke Shanghai meminta bantuan dari komunis Cina. Kami bukan tidak baca sejarah Megawati Soekarno Putri. Terus
perang saudara yang mana yang dihindari oleh Bung Karno? Saat PKI memberontak di negara ini, membunuh siapa saja, ya kalian anggap diri kalian sebagai pahlawan. Tapi di saat Pak Harto menumpas PKI, kalian anggap beliau sebagai penjahat. Kalian menjadikan diri kalian korban, padahal kalian pelaku. Bagaimana anak keturunan PKI yang memberontak? Apa yang kalian dapatkan? Apa sebenarnya yang kalian dapatkan? Kalian ingin menghilangkan Islam di negara ini. Justru negara ini jadi mayoritas Islam. Kalian ingin membuang Pancasila, tapi justru Pancasila dipakai di negara ini. Semua rencana kalian tidak ada yang tercapai. Anak keturunan PKI paling anti dengan yang namanya aturan. Kenapa ingin melenyapkan Pancasila? Kenapa ingin membubarkan Islam di negara ini? Makanya tidak tercapai keinginan Aidit ingin menjadikan negara ini sebagai negara komunis. Dan Bung Karno sendiri membawa Nasakom, agama, politik, komunis. Itu yang dibawa oleh Bung Karno. Terus perang seperti apa yang dihindari? Perang ini sudah terjadi. Perang yang mana lagi yang mau dihindari? Jadi jangan bertanya kepada kami Megawati Soekarno Putri, bagaimana rasanya kalau bapak kamu dibegituan? Bagaimana rasanya seorang ibu kehilangan anaknya? Bagaimana seorang tua kehilangan hartanya? Bagaimana seorang hamil diperkosa lalu dibunuh? Bagaimana rasanya? Bagaimana rasa anak santri yang sekolah, ya diacak-acak dibunuh oleh PKI? Bagaimana para ulama yang tidak tahu apa-apa jadi pembunuhan oleh PKI? Coba lihat para jenderal, karena tidak menerima angkatan kelima, mereka jadi korban. Bagaimana rasanya? Terus perang saudara seperti apa yang dihindari oleh Bung Karno? Kami anak pribumi tidak dapat bantuan dari manapun. Bagaimana dengan anak keturunan PKI yang disenjatai oleh keturunan PKI, oleh komunis Cina? Jadi jangan bertanya Megawati, karena Megawati sendiri tidak kehilangan siapapun. Kami tidak buta dalam sejarah, ya. Pendahuluan kami juga memberitahu kami bagaimana sejarah PKI. Nah sekarang kalau ada orang bertanya bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, apa Megawati bisa menjawabnya? Kami juga tahu Bung Karno ini pengen jadi presiden seumur hidup. Pak Harto sudah menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bung Karno, tapi Bung Karno satu, ya, keinginan Pak Harto bubarkan PKI. Apa Bung Karno mau membubarkan PKI? Jadi jangan bertanya pada kami, karena kami jadi korban ambisi kalian. Ya, apa kalian peduli dengan nyawa rakyat? Berapa banyak rakyat pribumi mati? Berapa banyak rakyat yang kehilangan nyawanya? Nah sekarang Megawati mengatakan Bung Karno menghindari perang saudara. Perang saudara sudah terjadi. Kebangkitan PKI itu perang saudara.